sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa hal yang adik-adik harus lakukan ya. Yang pertama, saat mengikuti ibadah, adik-adik gak boleh sambil makan. Yang kedua, saat mengikuti ibadah, adik-adik gak boleh sambil tiduran. Yang ketiga, saat mengikuti ibadah, adik-adik jangan main handphone ya. Dan jangan melakukan aktivitas lain. Dan yang keempat, saat mengikuti ibadah, adik-adik berpakaian rapi dan ambil posisi yang ternyaman dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Selamat beribadah adik-adik. Udah Javier, jangan menangis lagi. Iya Buna, tapi tadi aku habis jatuh dari sepeda. Terus teman-teman aku malah ninggalin aku. Mereka gak mau bantu aku. Aku kesel sama teman-teman aku. Udah, kalau kita dijahati, jangan balas dengan kejahatan. Kita harus balas dengan kebaikan. Betul kan teman-teman di rumah? Xavier, kamu habis nangis ya? Enggak kok, orang ganteng begini kok nangis. Anak cowok kok nangis? Udah, gak usah ribut lagi ya. Udah saatnya nih kita mau sekolah minggu. Aku udah siap sekolah minggu nih Bona, sama mendengarkan firman Tuhan. Iya, aku juga kok Bona. Tapi kita mau sapa dulu ya teman-teman kita di rumah. Yuk. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Because Jesus, I'm great. Yes. Wow, adik-adik semangat semua nih. Luar biasa. Grace sama Javier juga hebat nih, semangat banget. Ya udah, kita berdoa bersama-sama ya sebelum kita mulai ibadah. Adik-adik di rumah, kita berdoa dulu ya. Adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Engkau beri. Hari ini kami boleh kembali memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun kami di rumah beribadah secara online, kami percaya Tuhan, kalau kuasa Tuhan tetap sama. Engkau hadir di setiap rumah demi rumah. Temani setiap adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin.
Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan. Juga berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan yang ada di luar sana Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, berkati firman yang akan kami dengar supaya menjadi pelajaran untuk kami semua Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, adik-adik yang hebat dan luar biasa. Hari ini Bona akan bercerita tentang kasih. KASIH. Bona akan bercerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Suatu ketika ada seorang pria Yahudi. Dia sedang dalam perjalanan dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Ternyata jalan yang ia lalui dikenal sebagai tempat persembunyian bagi perampok yang menyerang bahkan membunuh korban-korbannya. Takut. Dan benar saja, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba sekelompok perampok melompat dari batu dan mengelilingi pria Yahudi ini. "Hai pria berkuda, cepat berikan harta milikmu," kata perampok itu. Akhirnya pria Yahudi ini dipukuli dan dicuri harta bendanya oleh para perampok. "Hahaha, kita sudah ambil hartanya. Mari kita pergi ke tempat persembunyian," kata perampok itu kepada yang lain. Kemudian para perampok itu meninggalkan orang Yahudi untuk mati di bawah sinar matahari gurun. Ketika pria Yahudi itu sekarat di tengah gurun, dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tolong aku." Tiba-tiba seorang imam datang melewatinya. Orang Yahudi itu langsung berkata, "Terima kasih imam, kau pasti akan menyelamatkan aku." Tetapi ternyata imam itu pura-pura tidak melihat. Bahkan dia hanya melewati saja dari seberang jalan. Kemudian ketika lelaki yang terluka itu kehilangan harapan, dia terbangun oleh suara langkah kaki. Dan dia mengangkat kepalanya dan melihat pria lain berjalan melalui celah gunung. Pria ini adalah orang Lewi. "Wah, terima kasih.
engkau adalah penyelamatku, kata pria Yahudi itu. Ternyata pria Lewi ini juga hanya lewat di sebelahnya tanpa menghiraukannya sedikit pun. Betapa sedihnya pria Yahudi yang terluka ini. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada seorang Samaria melewati pria Yahudi ini. Adik-adik tahu tidak, orang Samaria itu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Jadi, pria Yahudi ini bergumam, pasti orang ini tidak akan menolongku. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Orang Samaria itu datang menyelamatkan orang Yahudi yang terluka. Dia membersihkan luka pria ini. Dia membalutnya, meletakkan pria itu di keledainya, dan membantunya pergi ke kota yang terdekat. Di sana, ia memberikan sejumlah besar uang kepada pemilik penginapan untuk dibelanjakan pada pria itu agar ia tetap sehat. Jika aku perlu membayar lagi, katakan saja padaku ketika aku kembali ya, kata orang Samaria itu kepada pemilik penginapan. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus mengajarkan kita pentingnya belas kasihan terhadap sesama kita. Tuhan Yesus tidak tertarik pada ibadah atau pekerjaan kita dan status kita jika kita tidak dipenuhi dengan kasih. Jadi, kasihilah sesamamu seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan membaca satu ayat yang terdapat di mana, teman-teman? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Nah, adik-adik di rumah, kita baca sama-sama ya ayatnya ya. Yuk. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita ya dengan doa. Kak Maria akan pimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik di rumah, kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah ibadah ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk semua adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan.
Kami mohon akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya tonton video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.